Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkanlah, nama saya Husnul Hasanah dengan NIM 2311020007. Perkenalkan, nama saya Maula Musyafalia dengan NIM 23110214. Nah, jadi kami akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, jelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk kemajuan dari dinasti Abbasiyah. Dan ketiga, jelaskan bagaimana terjadinya kemunduran dari dinasti Abbasiyah tersebut. Saya akan menceritakan latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama merupakan puncak zaman sejarah Islam. Di zaman itu, kaum muslimin berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan asing seperti kebudayaan prasasti, kebudayaan Hindu, dan kebudayaan Grek, dan telah menerjemahkan karya-karya penyelidikan kepentingan-kepentingan dalam bahasa Arab. Walaupun banyak sumber-sumber asli yang diterjemahkan itu yang telah hilang dan yang tertinggal hanya terjemahan bahasa Arabnya saja, namun terus terpelihara sebagai kebudayaan-kebudayaan yang amat tinggi nilainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti ini didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Dinasti Abbasiyah berlangsung selama 5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap hasil dari pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim atau Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Saya akan menyebutkan tentang bentuk-bentuk kemajuan dinasti Abbasiyah, yaitu dalam masa pemimpin Abdul Abbas As-Saffah, Bani Abbasiyah mewarisi imperium besar dari Bani Umayyah. Mereka memungkinkan mencapai hasil lebih banyak karena landasannya telah dipersiapkan oleh Umayyah yang besar, dan Abbasiyah yang pertama memanfaatkannya. Pergantian Umayyah oleh Abbasiyah ini dalam kepemimpinan masyarakat Islam lebih dari sekedar pergantian dinasti. Ia merupakan revolusi sejarah Islam dan sejarah Barat. Yang kedua, masa kepemimpinan Harun al-Rasyid. Pemerintahan Harun al-Rasyid. Kepribadian dan akhlak Harun al-Rasyid dinilai baik dan mulia oleh masyarakat, yang dari hasil itu Harun al-Rasyid sangat dihormati dan disegani. Ia termasuk salah satu khalifah yang suka bercengkrama, alim, dan dimuliakan. Selain itu, ia juga terkenal sebagai seorang pimpinan yang pemurah dan suka berdermawan. Ia pun menyukai musik dan ilmu pengetahuan serta dekat dengan para ulama dan penyair. Sini saya akan menyampaikan faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Yaitu terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yang terbagi atas 5 buah faktornya. Yang pertama, tampilnya penguasa lemah yang sulit mengendalikan wilayah yang sangat luas, ditambah sistem komunis yang masih sangat lemah dan belum maju menyebabkan lepasnya daerah satu persatu. Yang kedua, kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok, dan berfoya-foya, yang diikuti para hartawan, anak-anak pejabat yang turun menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Yang ketiga, praktik korupsi oleh penguasa diiringi munculnya nepotisme yang tidak profesional di berbagai provinsi. Yang keempat, dualisme pemerintahan. Yang kelima, perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun secara jelas membagi Abbasiyah menjadi 2 kubu, yaitu kubu Arab dan non-Arab. Perselisihan antara Muslim dan non-Muslim,
serta perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yang mana Abbasiyah mendapat serangan secara tidak langsung dari pasukan salib di dunia barat. Yang kemudian Abbasiyah memperoleh serangan secara langsung dari orang-orang Mongol yang berasal dari timur ke wilayah kekuasaan Islam. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil materi dari kami bahwa pendiri kerajaan Al-Abbas ialah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dan adanya suatu dinasti Abbasiyah ini yaitu karena adanya ide yang dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim agar jabatan khalifah diserahkan kepada keluarga Rasulullah dan sanak saudaranya. Dan yang terakhir, salah satu faktor internal dan eksternal mundurnya dinasti Abbasiyah ialah tampilnya penguasa-penguasa yang lemah dan terjadinya serangan secara tidak langsung oleh pasukan salib. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.